Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini video tutorial akan saya bahas cara mengkonfigurasi routing dinamis jenis RIP ya, Routing Information Protocol versi 2. Ini yang kali ini akan saya bagikan cara mengkonfigurasi routing secara dinamis jenisnya RIP versi 2. Topologi sudah saya sediakan seperti ini. Kita buat yang sederhana, 3 buah router R1, R2 dan R3. Kalau routernya itu lebih dari 2, lebih dari satu ya, bisa 2 bisa 3, itu mutlak harus ada routing protokolnya, baik itu dinamis maupun statik. Untuk routing statik sudah saya berikan di video-video sebelumnya. Anda bisa lihat di YouTube saya, di channel saya. Anda bisa melihat yang routing statik. Caranya sudah saya bagikan di video tutorial sebelumnya. Oke, untuk sebelum kita mulai, Anda bisa like, subscribe, share dan komen. Silakan Anda nanti sampaikan di bagian komen jika ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan ya. Nanti Anda bisa sampaikan di bagian komen. Oke ya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya sudah mengunjungi channel saya. Jangan lupa di like, di subscribe, di share dan di komen. Ya, oke. Nanti kita mulai dari per device, mulai dari klien PC1, PC2, PC3, kemudian di router R1, R2 dan R3. Gitu ya. Kita mulai dari PC1. Ini kita terlebih dahulu kita config semua ini. Kita mulai config semua IP address-nya pada PC maupun pada router PC1, PC2, PC3 dan R1, R2 dan R3. Nanti endingnya dari konfigurasi ini semua PC bisa saling ngeping, bisa saling transfer data, bisa saling kirim paket data ya, dari PC1 bisa ngeping PC2, PC2 bisa ngeping PC3 dan sebaliknya. Itu tujuan kita kali ini, mengkonfigurasi routing dinamis versi 2, RIP versi 2. Oke, kita mulai dari PC1. Konfigurasinya sama seperti video-video tutorial sebelumnya, bagaimana mengkonfig IP address pada sebuah PC. Ini PC-nya sudah saya set IP-nya, maksud saya sudah saya rencanakan. Jadi kita tinggal mengkonfig di PC-nya. Masuk di PC, kemudian pilih desktop, IP konfigurasi, kemudian dimasukkan IP address-nya 1.1 subnet mask, kemudian gateway-nya diisikan sekalian 92.168.1.254. Oke, sampai sini PC1 sudah selesai. Sekarang ganti yang PC2. PC2 IP-nya 192.168.3.1, kemudian 192.168.3.254. Selesai. Kemudian PC3 itu IP-nya yang sudah saya rencanakan 192.168.5.1, 192.168, gateway-nya 5.254. Oke, sampai di sini PC1, PC2 dan PC3 sudah terkonfigurasi IP address-nya. Kemudian kita ganti menuju ke router, baik router R1, R2 dan R3 ya. Bentar, ini kok ada double. Oke,
Ini R1, kita masuk ke CLI, ke halaman konfigurasinya, enable config terminal, interface GI00, IP-nya 192.168.168.1.254 spasi 255.255.255.0 no shutdown. Exit. Kemudian ganti ke interface GI10, kemudian IP address 192.168.2.1 spasi 255.255.255.0 no shutdown. Exit. Sampai di sini sudah selesai di R1. Kita close, kemudian ganti ke R2. Masuk ke R2 CLI, kemudian enable configure terminal, kemudian interface GI00, IP address 192.168.2.254 spasi 255.255.0 no shut. Exit. Kemudian lagi interface GI10, IP address 192.168.3.254 spasi 255.255.255.0 no shut. Exit. Kemudian kita ganti ke interface yang mengarah ke R3 ya, interface GI20, IP address 192.168.4.1 spasi 255.255.255.0 no shut. Exit. Oke, sampai di sini sudah selesai. Kemudian kita ganti di router R3. Ini router R3 ya. Kita masuk ke R3 CLI seperti yang lainnya, configure terminal, masuk ke interface-nya GI00, IP address 192.168.4.254 spasi 255.255.255.0 no shutdown. Oke, selesai. Kemudian masuk ke interface GI10, IP address 192.168.5.254 spasi 255.255.5.0 no shutdown. Selesai. Oke ya. Sampai di sini konfigurasi IP address pada PC1, PC2, PC3 dan pada router R1, R2 dan R3 sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan bagaimana mengkonfigurasi IP root-nya. IP root dari routing dinamis ini. Ya. Kita masuk ke router 1, kita mulai dari R1 terlebih dahulu ya. Ini di router config, kemudian perintahnya router. Ini kalau Anda lupa atau Anda bingung apa yang harus diketikkan selanjutnya, ketik aja tanda tanya di keyboard Anda. Tanda tanya, kemudian kita mau bikin ini RIP, routing information protocol. Nah, routing dinamis itu nanti ada beberapa macam jenisnya. Ada yang ini BGP, Border Gateway Protocol, EGRP, kemudian OSPF dan RIP.
Untuk kali ini saya berikan yang RIP dulu, nanti video-video selanjutnya akan saya berikan yang OSPF maupun yang EIGRP. Untuk EIGRP ini adalah bawaan dari routernya Cisco, jadi algoritmanya hanya bisa dipakai di routernya Cisco, tidak bisa dipakai di router-router selainnya Cisco. EIGRP gitu. Oke ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Ini router RIP. Nah, ini kemudian ini kita lanjutkan. Kalau lupa ketikkan tanda tanya, kalau ini tidak ada perintah selanjutnya berarti sudah selesai, ini tinggal enter. Kemudian versi. Nah, versi nanti akan kita pilih yang versi 2 karena versi 1 itu sudah terlalu lama, jadi langsung ke versi 2 saja. Ini versi 1 sudah terlalu jadul ya. Ini versi 2, enter. Nah, untuk selanjutnya itu ketikkan tanda tanya saja kalau lupa. Jadi Anda tidak perlu mengingatnya. Nanti ketikkan networknya. Jadi setelah perintah versi 2 nanti dimasukkan networknya. Network itu adalah network yang terhubung secara langsung dengan R1. Ini R1. Ini R1 dan yang terhubung secara langsung adalah network 1.0 dan network 2.0. Inilah nanti yang akan kita masukkan di network atau di database-nya router R1. Nah, kita masukkan network 192.168.1.0. Tidak perlu memasukkan subnet mask, langsung enter. Kemudian network lagi, masih ada satu network yang terhubung secara langsung dengan R1 yaitu 192.168.2.0. Oke, sampai di sini sudah selesai. Nah, ini sudah selesai karena network yang terhubung secara langsung dengan R1 itu sudah tidak ada. Maka sampai di sini routing RIP-nya sudah selesai kita config. Cukup simpel, hanya memasukkan networknya saja yang kita masukkan ke database-nya R1. Nanti tergantung dari topologinya. Kalau misalkan topologinya masih ada network yang masih ada network yang terhubung secara langsung, ya kita masukkan lagi di sini di networknya, itu ya. Oke, untuk R1 sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke R2. Caranya sama seperti yang R1 tadi. Router RIP version 2, network net juga boleh, network juga boleh. Ketikkan IP network yang terhubung secara langsung dengan R2 2.0. Kemudian network 192.168.3.0. kemudian network 192.168.4.0. Nah, sampai di sini ada buat 3 network yang terhubung dengan R2 yaitu 2.0, 3.0, 4.0. Kalau yang R1 tadi terhubung secara langsung adalah network 1.0 dan 2.0. Cuman 2. Kalau R2 tadi ada 3 buah network yang terhubung secara langsung dengan R2. Oke, sampai di sini sudah selesai. Kalau Anda mau lihat bisa di do show run. Nah, ini do show run itu untuk melihat hasil ringkasan apa yang sudah kita config. Nah, ini router RIP versi 2, networknya ada 3 ini, network 20, 30, 4.0. Oke ya. Oke, sampai di sini R2 sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke R3.
Oke, caranya sama, router RIP version 2, network 192.168.4.0, network 192.168.5.0, exit. Selesai sudah. Oke, sampai di sini sudah selesai. Konfigurasinya cukup simpel, cukup mudah. Yang penting Anda harus memahami konsepnya. Konsepnya bagaimana memasukkan IP network yang terhubung secara langsung dengan router. Gitu saja. Nanti kalau ada penambahan router, penambahan IP network, nanti secara otomatis router itu akan mengupdate database-nya. Itu ya. Sekarang sebelum kita lanjutkan, bisa Anda like, bisa di subscribe, di share maupun di komen. Kalau ada pertanyaan Anda bingung atau ada pertanyaan, silahkan disampaikan di bagian komen. Nanti akan saya respon. Oke, selanjutnya kita tes dengan ping, tes connection pakai ping ini aja ya. Kita ping dengan add simple video. Kita coba dari PC 1 ngeping ke PC 2. Nah, ini masih fail. Oke, kita lanjutkan, kita ulang lagi. Nah, ini baru successful. Itu ya. Kita coba lagi misalkan dari PC 2 ke PC 3. Masih proses. Nah, masih sudah successful. Sekarang dari PC 3 ngeping ke PC 1. Tuh, enggak kelihatan. Kita ulang, PC 3 ngeping ke PC 1. Sukses. Oke. Hasil konfigurasi routing dinamis versi 2 sudah sukses. Artinya PC 1, PC 2, PC 3 bisa saling berkomunikasi. Cukup mudah, cukup simpel, routing dinamis. Oke, terima kasih atas perhatian, atas waktunya. Jangan lupa di like, di share maupun di komen, di subscribe. Terima kasih. Kita jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.